Assalamualaikum Sobat Customik, kembali lagi bersama gua Kavi Abriza Syaman dan teman gua di sini Farhan Fadli Rahman, Ilham Taufik Hidayat. Oke. Sebelumnya apa sih singkatan dari Customik itu? Customik ialah podcast non akademik. Nah, oke, di sini kita akan bahas tentang olahraga dan diet. Sebelumnya gua akan bahas tentang olahraga dulu nih. Pertama macam-macam olahraga nih. Gue mau nanya nih ke teman gue, pertama Bung Ilham, gimana nih pendapat tuh tentang macam-macam olahraga tuh ada apa aja? Olahraga sih dibagi jadi dua, ada yang per kelompok, ada yang individu. Kalau per kelompok itu kayak sepak bola, ada basket, ada volley juga. Okay. Nah kalau untuk yang individu itu ada bulu tangkis juga, ada atletik juga, dan fitness juga. Fitness. Okay. Kalau dari Bung Farhan gimana? Kalau dari soalnya sih, kalau tadi kan Bung Ilham udah ngejelasin kalau ada dua tuh, yang sendiri sama yang rame-rame. Yeah. Kalau dari perspektif saya itu ada dua. Kalau dalam segi workoutnya ya, kalau dalam workout tuh ada namanya weightlifting. Itu weightlifting itu ya ngangkat-ngangkat berat, kayak gas LPG itu berat. Terus dumbbell, itu salah satunya dari weightlifting. Nah yang kedua itu ada cardio workout. Cardio workout tuh yang capek-capek kayak lari, main sepeda, itu cardio. Untuk apa? Untuk meningkatkan endurance. Okay. Kalau weightlifting itu buat ningkatin strength Anda. Lebih Mantap, kuat. mantap. Okay. Bugar. Nah ini kan sekarang lagi pandemi nih ya, lagi musim pandemi. Ya betul banget Terus nih. lagi PPKM juga nih, jadi dituntut untuk mengerjakan sesuatu di rumah nih. Kira-kira olahraga apa sih yang bagus untuk di rumah gitu? Kalau untuk di rumah sih sebenarnya sih banyak ya olahraganya. Kayak mungkin kalau yang orang-orang yang nggak punya equipment sama sekali, kayak nggak punya barbel, nggak punya dumbbell, itu pasti orang-orang pasti banyak yang nggak punya gituan. Kalau untuk dari saya sih yang pertama tuh push up. Push up tuh olahraga yang paling bagus, soalnya bisa kenain semua badan lu. Dari dada sampai tangan sampai kaki tuh bisa kalau dijadiin push up. Itu salah satunya. Yang kedua, kalau mungkin lu ada budget sedikit lah, 100.000, 200.000, itu lu bisa masang alat pull up. Itu kedua tuh alat pull up itu paling bagus, soalnya kalau lu narik itu seluruh punggung lu itu tuh kena. Nah itu soalnya itu seluruh bagian otot-otot belakang kalau dalam pull up itu kepake semua. Okay. Yang ketiga ya palingnya jogging aja sih itu. Yang termasuk di luar dari ini ya. Di sekitaran rumah lah ya. Ya di sekitaran rumah ya, keluar dari kekuatan strength itu buat naikin endurance lu. Ntar kuat doang begah kan sayang. Oh ya, kalau menurut Bung Ilham gimana nih? Kalau dari gue sih, yang olahraga yang bisa kita lakukan di pandemi kayak gini tuh olahraga yang mungkin kayak workout tadi, yang nggak pakai alat apapun, buat teman-teman yang belum punya modal atau mungkin nggak punya alat apapun, bisa mengandalkan dari berat badan kita. Itu bisa kayak push up tadi, ada sit up, ada squat juga, ada jumping jack, ada macam-macam gerakan dari workout itu yang bisa menghasilkan keringat kita dan bisa lebih sehat juga. Tuh. Oke, berarti emang manfaatnya banyak ya workout itu ya? Banyak banget. Oke. Selain lu makin kuat juga, terus makin nafasnya makin panjang. Mana-mana nggak capek. Oke, gue mau nanya lagi nih, kan pandemi juga emang kita tuh emang diwajibkan di rumah juga kan ya, PPKM kayak gitu. Terus kita di rumah juga paling kerjaan kita ya kalau nggak nonton kelas online gitu kan. Pasti kalau nonton tuh ya sambil nyemil gitu lah ya kan. Betul gitu. Nah, di situ juga kita udah mulai gendutan nih gitu kan, karena di rumah jarang olahraga juga. Nah itu kan banyak juga nih yang diet nih. Kira-kira gimana sih kalau dari Bung Farhan ya, ada gak saran buat diet tuh kayak gimana ya bagus? Kalau dari saran gue sih tergantung target lo apa ya. Kalau misalkan lo cuman emang mau diet ngurusin, pokoknya orang-orang perspektif orang-orang tuh biasanya kalau ngomongin diet itu intinya kurus. Nah itu kebanyakan orang-orang gitu kan mikirnya. Kalau lo mau emang diet kurus, itu yang pertama yang paling gampang, yang paling sederhana tuh kalori defisit. Kalori defisit itu apa? Makanan yang lu masukin sama yang lu keluarin itu lebih banyak yang lu keluarin. Ambil contoh Indomie deh. Indomie paling 200 kalori lah sehari nih. Sehari kita kalau laki-laki 2700 kalorian, berarti berapa Indomie itu? 10 Indomie, 12 Indomie lah. Tapi jangan makan Indomie doang. Nah, kalau cewek 1500-an lah. Nah, kalau misalkan mau kalori defisit, lu harus di bawah 2700 apa di bawah 1500 buat cewek. Dengan apa? Dengan makannya jangan berlebihan. Lu atur makannya itu, lu sekali 2 kali. Jadi jam 12 makan, habis itu udahan dulu, jangan ngemil apa-apa, jam 6 makan lagi. Itu lu kalau sambil mungkin lu mikirnya juga nggak ngapa-ngapain kan di rumah. Nah itu sebenarnya itu ngebakar kalori. Meskipun lu nggak olahraga itu ngebakar kalori juga. Soalnya ya namanya juga tubuh, kita perlu makanan, lama-lama ngebakar sendiri. Lah kalau misalkan lu kalori defisit, kalori yang keluar itu lebih banyak daripada turun, itu lama-lama di tubuh lu bakal makan yang lemak-lemak di tubuh lu. Kalau tubuh kita kan kerjanya pokoknya simple ya. Pertama kita bakar karbohidrat buat energi. Karbohidrat nggak ada, kita bakar lemak.
Nah itu yang iya. cara gampang buat ngediet, ngebakar lemak itu dengan apa? Ngurangin makan, ngurangin karbohidrat. Nggak ada karbohidrat, lemak kita dibakar. Oh benar. Terus kalau buat makanan yang dihindarin tuh biasanya apa aja? Yang pertama sih ya gula. Gula tuh selain paling banyak kalorinya itu bikin nagih. Lu minuman lu apa aja lu tambahin gula kan lama-lama pengen minum terus. Bedain aja lu minum aqua sama minum nutrisari. Sebenarnya gula tuh baik gak sih buat kesehatan tubuh gitu? Kalau perspektif baik buruknya sebenarnya tuh semuanya tuh yang berlebihan tuh sebenarnya buruk. Oh, berarti nggak bagus kalau berlebihan ya? Intinya yang kebanyakan tuh nggak bagus, mau gula, mau karbohidrat, mau protein. Nah, tapi yang penting tuh gula. Kenapa nggak bagusnya itu bisa kalau dalam darah lu, pendarahan lu, namanya kan banyak orang-orang penyakit gula darah no. Dia jarang banget minum air putih. Kenapa? Soalnya kalau gula sering bahasanya? Ngeklot ngeberhentiin peredaran darah lu. Itu yang paling sering orang-orang, apalagi di jantung. Itu namanya kardiovaskular gitu lupa. Oh, dia jadi mengendap gitu ya? Iya, mengendap gitu gula. Itu paling susah dialirin. Nah, ngobatinnya dengan apa? Memperbanyak air putih. Oh, air putih. Oke, gue mau balik lagi nih bahas olahraga nih. Biasanya kalau kesalahan dalam berolahraga tuh gimana sih Bung Ilham? Kesalahannya macam-macam sih faktornya. Misalkan dari target kita yang kurang terperinci. Jadi misalkan target kita tuh tinggi, misalkan mau kurus di nurunin berat badan 10 sampai 15 kilo. Caranya apa? Digenjot dari awal. Yang seharusnya itu nggak seperti itu. Ya caranya perlahan-lahan. Misalkan dari olahraganya dulu. Kalau olahraganya udah rutin, baru pola makannya benerin. Pola makannya kayak gimana? Kalau misalnya nggak mau ribet, ngitung-ngitung kalori, berapa yang masuk sama berapa yang keluar, kurangin aja gula, kurangin gorengan, kayak gitu. Itu step by step lah ya? Iya, harus step by step. Intinya inilah ya, pelan-pelan, jangan ngerush, jangan buru-buru. Gue minta tips nih dari kalian, cara jaga berat badan gimana? Kalau dari gue sih, kalau untuk menjaga berat badan tergantung dari lu nya sendiri itu berat lu berapa, maksud gue tinggi lu berapa. Soalnya kalau orang ketinggian tapi berat badan terlalu kecil tuh kan nggak baik juga, terlalu cungkring. Jadi ada batas tengahnya lah, nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah. Balance lah gitu. Balance lah, jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil juga. Nah itu normalnya ya kalau misalkan dari BMI ya, body mass index itu kalau 170 ya paling 64, 65 itu standarnya. Kalau cewek ya di bawahnya paling 55, 56. Itu sekitar itu. Di mana cara nge-maintainnya? Dengan cara itu, lu ngeliatin berapa kalori yang masuk, berapa yang keluar. Emang ribet sih di awal-awalnya, tapi kalau lu lama-lama kebiasaan, insya Allah lu bakal bisa nge-maintain berat badan ideal lu. Iya. Tapi kata orang-orang juga kalau pola tidur tuh mempengaruhi gak sih? Kalau pola tidur sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi sih. Kalau pengalaman saya sih ya. Soalnya saya dulu kan dari pas gendut itu emang sering begadang. Sampai sekarang juga masih sering begadang. Tapi nggak ngefek gitu ya? Kalau ngefek berat badannya mungkin enggak. Tapi ngefek kesehatannya. Oh, kesehatan. Kalau manusia itu kan untuk usia kita lah, untuk tidur minimal 8 jam, 7 jam. Itu buat tubuh kita udah benar-benar nge-refresh, nge-restart. Untuk biar bisa kalau lagi ngapa-ngapain nggak ngantuk-ngantuk. Nah kalau misalkan dari pola tidur lu kurang, lu apa-apa susah, lu apa-apa ngantuk, lu mau olahraga, males besok aja. Oh jadi itu. Nah itu efek negatifnya, salah satu efek negatifnya. Lebih ke psikologinya lah. Psikologi. Gue pengen olahraga tapi gue capek nih. Gue pengen ini tapi gue capek. Ntar ujung-ujungnya dia malah tidur. Buat harusnya dia beraktivitas, produktif, dia malah dipakai buat tidur. Iya, paham. Mengkindang. Kalau dari Bung Ilham gimana? Ada gak tips jaga berat badan? Kalau dari gue ya, karena gue selama ini tuh berat badannya termaintain gitu, stagnan dari gue dulu masih sering latihan bola, dan mungkin kayaknya selama 3 tahun terakhir juga masih stagnan di 65, 67 lah. Gitu, paling berat tuh 67. Dan mungkin lebih ke ini ya, banyakin gerak, dan karena gerak itu tetap harus tetap menghasilkan kalori, tetap mengeluarkan kalori, dan pola makannya harus teratur, harus dijaga, dan kurangin ngemil-ngemil yang nggak perlu, yang seharusnya bisa kita tahan tuh harus kita tahan. Dan juga pola istirahatnya harus dijaga juga. Misalkan kalau dari sudut pandang kesehatan ya, detox dari organ dalam kita tuh dimulai dari jam 10 sampai jam 5. Nah itu udah alamiah, kinerja alamiah dari tubuh kita, dan
itu adalah waktu yang tepat kita untuk istirahat gitu. Oke. Kayak gue mau nanya lagi nih, ada gak sih tips diet sama olahraga kalau lagi puasa tuh kayak gimana? Gue sih namanya gue dietnya kalau dari personal gue sih ini kan gue dietnya namanya apa, intermittent fasting ya, kurang lebih puasa lah, cuman minum dan boleh kapan aja, nggak harus maghrib. Kalau maghrib sholat. Biar nggak dehidrasi gitu ya kalau minum. Ya pokoknya tubuh kita tuh harus kita tuh cairan. paling butuh cairan. Kita bisa selamat 3 hari doang tanpa air. Kalau misalkan sama makanan seminggu 2 minggu kita masih hidup. Soalnya kita masih ada cadangan lemak, protein. Kita tubuh kita bisa makan. Kalau minum tuh pokoknya nomor 1 prioritas. Kenapa? Soalnya di dalam tubuh lu tuh harus saling ngedetox, saling ngesirkulasiin tubuh lu. Nah itu kita butuh air buat ngeluarin cairan-cairan yang jahat. Dari keringat itu juga bisa ngeluarin cairan jahat. Nah kalau dari tips gue buat puasa ya, puasanya yang ini kan puasa buka maghrib. Iya, puasa maghrib. Itu Puasa apa? coba beda. Nah kalau dari tips gue tuh sambil olahraganya itu diperkirakan lah sebelum lu buka. Misalkan lu mau buka jam, misalkan di waktu lu jam 6 pas nih buka. Mungkin lu kira-kira lu dari jam 5 lu udah pikirin lu mau olahraga sampai apa aja, gerakan lu apa aja, sampai lu selesai olahraga bener-bener udah capek itu jam 6. Jam 6 langsung minum air putih. Begitu. Itu tips diet ya. Mungkin kalau olahraga gimana? Kalau dari gue ya, sejauh pengalaman gue, olahraga pas puasa itu waktu yang tepat untuk olahraga tuh jam 4 atau jam setengah 4 lah. Jam 4 itu udah bagus, kita olahraga selama 1 jam, olahraga apapun itu fokus olahraga. Nah setengah jam istirahat, setengah jam lagi untuk mungkin persiapan kita untuk buka puasa. Itu udah jam yang bagus banget untuk olahraga. Jadi biar kita juga bisa olahraga dan kita bisa menunaikan puasa juga dengan baik tanpa harus batal gitu. Setuju. Terus kalau buat ini nih, olahraga tuh sebenarnya idealnya berapa kali sih seminggu gitu? Idealnya itu tergantung kebutuhan dari masing-masing orang-orang ya. Targetnya ada yang gitu ya? mungkin seminggu sekali gitu, itu udah paling minimal banget. Ada yang mungkin 2 minggu sekali atau 2 kali seminggu. Mungkin paling banyak ya 6 kali seminggu. Jadi tetap harus ada waktu untuk istirahat kita. Oke. Kalau biasanya Bung Ilham berapa kali nih seminggu? Kalau untuk yang sekarang yang lagi gue jalanin ya 6 kali seminggu. Jadi dari Senin sampai Sabtu, dan minggunya itu istirahat. Itu nggak kecapean banget apa gimana? Enggak sih, karena ya? olahraganya itu difokusin. Kalau gue, jadi misalkan gue hari Senin kemarin gue olahraga tubuh bagian atas, misalkan ada bahu, ada lengan, ada punggung gitu. Nah besoknya nih hari ini itu ada perut sama kaki. Itu diselang-seling gitu. Oke, sekarang kita masuk ke ini nih, sesi pertanyaan dari teman-teman nih. Ada yang mau nanya nih. Pertama tanyanya yaitu, diet yang sehat tapi tetap bikin kenyang itu kayak gimana sih Kak? Diet yang sehat tapi bikin kenyang. Gimana tuh? Wah sulit nih, pertanyaan menarik juga. Kalau buat gue sih ya, diet yang sehat, ya semua diet pasti sehat lah. Sehat. Tujuannya buat sehat. Mana diet makan Coca-Cola, mana enak. Kalau buat yang tetap kenyang itu, lu masukinnya yang bernutrisi. Jangan masukin asal, lu jangan masukin nasi doang. Nasi doang tuh kan isinya karbohidrat doang, nggak ada apa-apa, nggak ada lemak, nggak ada lemak, nggak ada fiber. Lu beraknya susah kalau makan nasi doang. Nah dengan apa? Dengan biar sehatnya dicampurin dengan buah-buahan. Buah-buahan itu paling pertama itu. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Amin. Kalau protein gimana? Kalau protein kayak daging gitu. Itu juga perlu. Tapi nggak boleh berlebihan katanya. Kalau berlebihan bisa aja sih, tergantung lu kebutuhan lu. Kebutuhan lu kalau misalkan di dalam dunia fitness bodybuilding itu paling pertama tuh protein. Tapi dia kan nanyanya biar sehat kan. Oh iya. Ya kira-kira kalau protein ya paling 60 gram lah. 60 gram itu seberapa? Dada ayam sebelahnya. Itu udah lumayan buat sehari, itu udah buat takaran lu sehat lah, sehat. Oke. Nah, kalau protein terus ditambah juga sayur-sayuran. Lu jangan makan nasi sama ayam doang. Itu kurang banyak nutrisinya, nggak ada seratnya, nggak ada lemaknya. Ditambahin dengan siapa tahu sayur buncis, yang ijo-ijo dah. Bayam, buncis, itu udah paling bagus banget, apalagi murah kan 2.000 seikat. Itu udah murah banget. Udah sehat lagi. Ya, sehat. Enak juga kalau masaknya bagus. Terus kalau ada lagi nih pertanyaan nih.
air dingin itu sebenarnya bisa bikin buncit gak sih? Ini udah banyak banget udah mitosnya. Mitos. Orang-orang bakal bilang jangan minum air dingin terlalu gendut, jangan minum air panas. Itu sebenarnya nggak ngaruh ya. Soalnya kenapa? Air putih itu nggak ada kalorinya. Oh iya. Lu mau minum air putih banyak pun nggak bakal gendut. Nah kalau dari air dinginnya tuh mitosnya mungkin orang-orang mikirnya karena dingin tubuh lu harus nge-adjust, benerin lagi lah temperaturnya gara-gara masuk air dingin itu. Dengan apa? Dengan naikin suhu berat badan lu, suhu tubuh lu. Nah kalau menurut gue itu malah hal yang baik ya. Soalnya semakin banyak kerja tubuh lu tuh kan naikin temperatur, itu lu kalori lu malah makin banyak kebakar. Jadi lu kalau kedinginan lu pasti kelaparan mulu kan. Iya, itu soalnya lu ngebakar kalori di dalam tubuh lu. Kerja tubuh lu kerja ekstra. Nah kalau menurut gue juga kalau minum air dingin tuh malah bagus buat diet. Kenapa? Lu kalau gantiin minum air putih, itu kalau air dingin tuh kan pengennya minum terus. Iya. Nah lu kalau mau makan tinggal minum aja. Lu kalau minum terus lama-lama lu bakal lupa lu tuh belum makan. Lu malah secara otomatis ngurangin kalori yang masuk itu. Dengan gantikan air putih yang lebih sehat lagi. Jadi jangan takut guys minum air dingin. Pakai es nggak ngaruh ya sama buncit. Tapi tetap harus olahraga. Iya. Itu nggak ngaruh juga sih, lu minum air putih juga sehat. Asal jangan nutrisari. Terus ada lagi nih pertanyaan, gimana sih cara biar konsisten olahraga? Biar konsisten gitu olahraga kita. Kalau yang tadi udah disebutin ya, harus step by step banget ya. Misalkan kalau yang ada orang yang belum pernah olahraga sama sekali, coba aja dulu seminggu sekali gitu kan. Tiap hari Minggu, mungkin kalau hari libur. Terus nanti kalau udah sebulan, naikin lagi dia jadi 2 kali seminggu, terus 3 kali seminggu, sampai akhirnya maksimalnya itu 6 kali seminggu. Kalau mungkin ada teman-teman yang mau target, misalkan mau kurus atau mungkin mau ngebangun otot atau mau ngebentuk badan gitu, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Oke. Balik lagi ke soal diet nih. Ada pertanyaan, batas makan malam tuh jam berapa bagusnya? Batas makan malam batasnya ya sebenarnya sih kalau makan malam itu ya paling mengaruh sih. Soalnya lu makan, lu tidur, lu paling kurang kalorinya. Paling lama ngebakar kalorinya. Kalau dari gue sih personal, batas itu mungkin di atas jam 9-an. Kenapa di atas jam 9-an tuh? Tubuh lu di atas jam 9 tuh maunya udah relax. Lu siapa tahu habis kuliah, habis kerja. Lu kalau udah jam 9 udah rebahan tuh. Lu kalau malah ngemil-ngemil, lu rebahan, lu nggak ngeluarin makanan yang lu masukin itu. Kalorinya 100, lu tidur ya paling keluarnya setengahnya lah. Nah itu yang bikin gendut itu kayak gitu. Lu makan malam, lu tidur nggak kebakar itu yang lu makan. Lama-lama ngendep jadi lemak. Itu dari gua. Ada pertanyaan menarik nih tentang kopi. Kopi kekinian yang bisa buat orang diet tuh apa ya? Ada gak sih kopi yang bikin orang diet gitu? Baristanya. Kalau dari gue ya, mungkin kalau yang buat yang standarnya tuh kopi hitam biasa, tapi yang tanpa gula. Iya. Karena itu kalau kopi hitam itu kan mengandung kafein yang tinggi ya, dan itu bisa memicu kita untuk pembakaran sedikit dan juga menghasilkan energi yang lebih sedikit, tambahan energi yang sedikit juga buat kita supaya kita bisa olahraga lebih lama. Dan kalau misalkan kopi yang kekinian ya, kopi hijau itu kandungan kafeinnya tinggi dan itu juga bagus untuk teman-teman yang lagi mau diet gitu. Oke, jadi gitu tuh, yang mau diet pakai kopi bisa pakai kopi hijau atau enggak kopi hitam yang tanpa gula. Kayak gitu. Apalagi kalau lo minum kopinya sebelum olahraga. Iya, jadi lo lebih semangat itu lo olahraganya. Oke, kita ke next pertanyaan. Nih, misalkan nih udah kurus terus bingung cara gemukin badan tuh gimana? Gimana, ada tips cara gemukin badan buat orang-orang yang kurus gitu? Gimana tipsnya? Siapa? Mungkin Bang Ilham kayak lebih tahu deh. Kayak mungkin Bung Ilham. Kalau dari gue sih belum pernah ya bisa gemuk gitu. Mungkin kalau sekarang lagi progres cuman gemukinya pakai cara ngegedein massa otot atau ngebangun massa otot. Tapi kalau untuk yang mungkin sedikit malas olahraga atau mungkin jarang olahraga, caranya adalah surplus kalori gitu. Tapi gimana caranya? Nafsu makannya tuh hambatannya karena nafsu makan sedikit turun ya, lebih rendah. Nah itu caranya di saat kita waktunya makan, kita harus makan dalam kalori yang jumlahnya besar gitu. Jadi sekali makan tuh langsung gede, supaya nanti pas di akhir kita selesai beraktivitas itu jumlah kalori yang masuk
akhirnya lebih banyak daripada jumlah kalori yang kita keluarkan. Oke, kita next lagi. Sebenarnya bisa gak sih diet tapi tetap makan nasi gitu? Sebenarnya bisa. 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 Kenapa? Soalnya kita tuh namanya juga tubuh kita butuh nutrisinya tuh di nasi ada karbohidrat. Nah kita juga bisa nambahin nutrisi kita. Mungkin kalau karbohidrat ya nggak dari nasi juga sih ya, mungkin dari gandum bisa. Cuman kalau misalkan secara spesifik bisa makan nasi nggak, bisa jawabannya. Dengan apa? Dengan catatan makan nasinya kebanyakan. Soalnya kalau kebanyakan karbohidrat itu malah jadi nambahin lemak. Kenapa lu yang dibakar adalah karbohidratnya dulu, baru lemak. Jadi kalau malah kebanyakan karbohidrat, lu kumpul kurusnya lebih lama. Intinya bisa makan nasi. Nasi apa gitu yang bagus? Nasi putih. Kalau nasi putih sebenarnya bisa aja. Cuman kalau lu mau yang lebih poten lagi makannya apa, itu nasi beras merah. Kenapa? Soalnya beras merah tuh gulanya lebih dikit dibandingkan beras nasi putih yang biasa kita makan. Nah secara nggak langsung gula lebih dikit, kalori lebih dikit, lu bakal merasa lebih sehat dulu makan nasi merah itu. Oke. Alternatifnya. Next ya langsung ya. Kak mau nanya nih, gimana caranya biar bisa minum air putih yang banyak setiap hari? Ya diminum. Yang banyak gimana tuh? Kalau biar banyak, mungkin lu disambingin dengan olahraga kardio. Kenapa alasannya? Soalnya kalau kardio itu bawaannya aus terus. Lu ngeluarin fluid di dalam tubuh lu, dan lu secara nggak langsung harus nge-replace juga kan, harus ngegantiin yang udah keluar keringat-keringatnya itu. Nah kalau keringat-keringat keluar itu sebenarnya zat-zat yang udah nggak bagus lah buat tubuh kita itu dari keluarin. Nah kita nambahin dengan zat-zat bagus itu air putih buat ngelanjutin peredaran keluarnya zat nggak bagus itu. Nah kalau lu kecapean, sering capek kan, sering kardio, sering aus, itu lu secara otomatis bakal lebih banyak minumnya. Berarti diiringin sama olahraga ya? Gitu? Ya diiringin olahraga. Dan rekomendasinya sehari lu minum 2,5 liter. 2,5 liter minimal. Kalau dari gue sih berapa ya, lupa orang tuh beda-beda ya kebutuhannya. Kalau misalkan orang tuh yang disaranin tuh yang sering kita lihat, yang sering kita lihat di iklan-iklan gitu kan, biasanya 2 liter kan. Tapi itu tergantung dari kebutuhan orang masing-masing. Kalau untuk orang-orang yang aktivitas agak banyak tuh bisa 2-3 liter, ada yang 3-4 liter, ada yang kalau untuk yang aktivitasnya berat banget bisa sampai 6 liter sehari itu. Pokoknya terus caranya gimana? Mungkin yang gue baca ya, dari sumber yang gue baca itu tubuh kita tuh kalau bisa tuh maksimal ya dalam 1 jam itu antara nggak boleh lebih dari 0,8 sampai 1 liter. Itu karena kalau misalkan kita minum lebih dari itu, akhirnya nanti kadar natrium yang ada di dalam tubuh kita itu akan larut juga, akan keluar juga dalam bentuk urin, dan nantinya akan mendatangkan penyakit juga buat kita. Jadi harus diatur juga waktu minumnya. Pokoknya intinya semakin banyak lu gerak, semakin banyak minumnya lah. Selanjutnya tanya lain nih. Ada gak sih tips untuk memulai hidup sehat? Gimana tuh? Buat pemula mungkin. Buat pemula yang pertama, kalau lu bener-bener dari nggak tahu apa-apa fitness, mungkin olahraga, lu pertama tuh harus cari motivasi dulu. Lu harus cari apa yang membuat lu ngelakuin olahraga tersebut. Bisa buat misalkan emang buat benerin tubuh lu, emang pengen fit, atau emang lu ada kejaran lain, siapa tahu lu mau ngejar gebetan, yang lain-lain itu. Itu sebenarnya motivasi paling pertama yang biar badan lu pengen gerak terus untuk apa? Untuk mencapai tujuan lu itu, goals itu. Yang kedua, nah itu barusan gue bikin ada goalsnya, ada tujuannya. Jadi lu kalau mau olahraga jangan ngebuta lah, jangan asal olahraga aja lu nggak ada tujuannya apa. Lu kalau lu lama-lama pikir gue olahraga, gue ngapain sih ngelakuin ini? Kan bakal lama-lama kayak boring lah gitulah. Dan yang ketiga ada gue tambahin ini, jangan dijadiin tugas yang memberatkan. Jangan jadiin beban. Jangan mikirnya gue harus olahraga. Lu nggak enjoy aja olahraganya. Jadi lu kalau olahraga nggak kayak gue ntar belum olahraga lagi. Jangan mikirnya gitu. Mikirnya gue olahraga karena gue emang pengen olahraga dan karena gue seneng ngelakuin olahraga itu. Dijadiin lifestyle. Mungkin kalau dari Bung Ilham ada gak tambahan? Sama sih. Jadi harus berawal dari mindset kita juga. Dari mindset kita dulu, tujuan kita olahraga itu untuk apa, alasan kita untuk
melakukan olahraga ini tuh apa gitu. Jadi udah harus jelas dan harus terperinci juga, karena kalau misalkan kita nggak merencanakan itu secara terperinci, nanti takutnya itu nanti jadi memberatkan dan akhirnya kita jadi ini kayaknya nggak mungkin, terus juga akhirnya jadi males dan tujuannya pun nggak tercapai gitu. Jadi harus step by step semuanya. Oke, berarti ada 4 poin guys. Pertama tadi ada motivasi, kedua ada goals atau target, yang ketiga jangan jadiin beban, dan yang keempat ada mindset gitu. Oke, mungkin itu aja buat pertanyaan dari teman-teman sama poin-poin tentang macam-macam olahraga dan mungkin tentang diet tadi gitu loh yang kita udah bahas. Oke, terima kasih waktunya Bung Ilham dan Bung Farhan. Sama-sama. Oke, terima kasih semuanya yang udah ikut mendengarkan tentang podcast kami bertemakan tentang olahraga dan juga diet. Terima kasih juga buat Bung Ilham dan Bung Farhan sudah membagi informasi atau pengetahuannya tentang olahraga dan diet. Mungkin ada closing statement nih dari teman kita. Silakan Bung Farhan. Kalau dari gua, closing statement gua, kalau lu mau hidup lama, ciptakanlah hidup penuh dengan olahraga. Mantap. Bung Ilham. Kalau dari gua olahraga itu awalnya dari mindset dan berubah jadi lifestyle, dan olahraga itu adalah investasi kita untuk masa depan. Oke, Mantap. mantap sekali closing statement. Oke, sekian dari kami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sobat customer. Salam olahraga.